Ya. Jadi selama 2 hari itu, ya siap. Ya. Pokoknya percakapannya harus English. Ya, percakapannya harus English. Apalagi di sekolah di satuan pendidikan itu ketika awal-awal dilakukan itu, wah teman-teman Banawan bilang saja kan gunakan bahasa selain bahasa Inggris mereka ditambah. Ya, sehingga Banawan apa namanya ini diam. Wah. Kupas Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya kembali bisa bersama pemirsa podcast Medium TV di salah satu program yang ada di acara Medium TV, yakni program Kupas Tuntas. Dan seperti biasa di Kupas Tuntas kita kali ini kita masih ada di Kabupaten Wajo dan akan mengupas tuntas seluruh OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Sekarang saatnya saya akan mengupas tuntas salah satu OPD di Kabupaten Wajo, dan kali ini saya sudah berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Wajo, dan langsung juga ditemani oleh Bapak Kepala Dinas untuk kita ngobrol-ngobrol santai ke depan. Saya ingin menyapa dulu beliau. Selamat pagi Pak Dr. Andes Faisal, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat pagi juga Bapak. Siap ya, Pak Kadir. Pertama-tama saya ingin berterima kasih untuk waktu tak bisa meluangkan mungkin di agenda yang padat menerima kami dari Medium untuk kita ngobrol-ngobrol, mengupas tuntas beberapa program mungkin khususnya yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Siap Pak. Siap. Iya. Baik, Bapak Dr. Andes Faisal, betul ya. Pak Kadis, siap. Pak Kadis, mungkin kita langsung saja berbicara tentang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebenarnya bidang-bidang apa saja Pak Kadis yang ada di distrik ini khususnya yang membantu menopang kerja-kerja khususnya di Dinas Pendidikan Kebudayaan selama ini? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, baik, terima kasih. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan, mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, masyarakat Kabupaten Wajo khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan tak atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terdiri dari beberapa bidang, antara lain bidang pendidikan anak usia dini, sering disebut PAUD, bidang PAUD, kemudian ada bidang pengembangan SD, ada bidang pengembangan SMP, kemudian ada bidang PTK, pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian satu lagi dibantu oleh sekretariat. Siap. Ya, demikian Bapak ya. Oke. Saya lihat memang tadi ada beberapa bidang. Jadi ke semua bidang ini bagaimana pengaruhnya selama ini terhadap mungkin ada program-program yang dijalankan Pak Kadis? Ya, alhamdulillah, karena terus terang saja bahwa di Dinas Pendidikan itu membidangi berdasarkan kewenangan, membidangi PAUD, kemudian tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah. Di PAUD itu ada sekitar 360 lembaga, kemudian di sekolah dasar ada 3
389 sekolah, kemudian SMP ada 74 satuan pendidikan sekolah. Iya, iya. Kalau saya boleh tahu, ini mungkin langsung ke pertanyaan yang mengenai bagaimana tentang kualitas atau mutu pendidikan selama ini atau sejauh ini di Kabupaten Wajo, Pak Kadis. Bisa dijelaskan mungkin? Iya, terima kasih. Kalau soal mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo, kami dapat memberikan sedikit gambaran bahwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo yang wilayah kerjanya ada 14 kecamatan, kemudian kami dibantu oleh 14 koordinator wilayah pendidikan. Ada 14 koordinator nih? Ya, ada 14 koordinator wilayah pendidikan. Kemudian ada sekitar 30 penilik, ada sekitar 40-an lebih pengawas sekolah yang alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari rekan-rekan semua ini, sehingga mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo berdasarkan penilaian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Selatan bahwa Kabupaten Wajo di tahun kemarin itu berada pada ranking ketiga di antara 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Berarti ini juga turut menjadi andil terhadap indikator keberhasilan mutu pendidikan sejauh ini. Iya, betul sekali. Karena saya yakin bahwa dengan kerjasama, dengan adanya kekompakan, dengan adanya saling memotivasi, sehingga alhamdulillah ketika kami ingat bahwa ketika diumumkan hasil perankingan dari 24 kabupaten kota dinas itu, ternyata Kabupaten Wajo termasuk salah satu pendatang baru yang mampu mengibarkan bendera tutur dan bawahnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Dan terbukti tadi kita singgung bahwa ada di peringkat ketiga. Ya, alhamdulillah, dari 24 kabupaten. Betul sekali. Luar biasa. Tentunya untuk mencapai posisi ketiga itu, ini bukan asal naik, pasti ada proses untuk menopang keberhasilan itu, Pak Kadis. Mungkin bisa digambarkan sedikit. Kalau saya menanyakan bahwa adakah inovasi yang diciptakan mungkin khususnya dari Disdik ini untuk menjadi indikator keberhasilan yang sudah dijelaskan tadi, Pak Kadis. Inovasi-inovasi apa? Jadi sebelum kami sampai ke sana, barangkali yang perlu saya sampaikan bahwa yang memberi motivasi kami bekerja keras adalah bagaimana mewujudkan visi pemerintah Mana Menuju Wajo Maju Sejahtera yang merupakan visi pemerintahan 2019-2024. Kemudian di misi kedua dikatakan bahwa meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, dan beriman. Nah, inilah yang memberi semangat kami, yang harus kami dukung sebagai organisasi OPD yang membantu Bapak Bupati. Sejak kami diangkat menjadi kepala dinas kira-kira 2 tahun lebih yang lalu, sekalipun ketika diperlombangkan di antara OPD yang ada di Kabupaten Wajo, internal OPD, terus terang kami masih berada di level bawah. Alhamdulillah dengan melakukan perombakan apa segala di semua di semua sektor, termasuk semua bidang-bidang apa yang ada, kemudian rekan-rekan pengawas, kepala sekolah, guru, hingga ke staf, sehingga dengan adanya perbaikan reformasi ini, alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami, apa menjadi harapan kita, menjadi harapan masyarakat, menjadi harapan pemerintah, sekarang sudah terbayang bahwa pendidikan yang ada di selatan, sekalipun kita masih berada pada ranking ketiga, tetapi keinginan kita ke depan bagaimana Wajo bisa menjadi panutan di antara 24 kabupaten kota berkiblat kepada Wajo tentang mutu pendidikan. Karena kenapa? Sulawesi Selatan adalah bukan hanya milik
kota-kota besar, tetapi termasuk di Kabupaten Wajo. Betul. Ya, barangkali saya ingin diperjelas kembali pertanyaan yang baru disampaikan. Jadi berarti ini kan seperti yang tadi Pak Kadis sudah singgung. Ini ada 25 program kerja nyata PAMASE yang sangat digaungkan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Tentu ada implementasi atau sinergitas dari program yang sudah dijalankan oleh Disdik menuju percepatan 25 program dari PAMASE tersebut. Bisa dijelaskan mungkin Pak Kadis apa programnya? Baik, terima kasih. Program yang kami lakukan berdasarkan program Bupati Wajo 2019-2024 adalah antara lain pemberian 5.000 beasiswa kepada masyarakat. Alhamdulillah ya, semua sudah terlaksana dengan baik, dan insya Allah kami pun yakin di akhir tahun 2024 target yang kami inginkan itu insya Allah dapat tercapai 100%. Hal ini karena menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah bagaimana membantu masyarakat khususnya di level mahasiswa, kemudian sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan tingkat sekolah menengah dasar. Itulah menjadi program idola kami dari programnya Bapak Bupati yang senantiasa kami lakukan di setiap tahun. Lantas Pak Kadis, mengenai kalau saya berbicara tentang penghargaan, pastikan selama perjalanan yang dilakukan ini ada inovasi yang sudah diciptakan, dan tentunya dari inovasi itu melahirkan penghargaan. Kira-kira bisa dijelaskan atau digambarkan penghargaan-penghargaan apa saja yang sudah diraih selama ini, khususnya di Disdik, Pak Kadis? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, sebetulnya ini salah satu pujian bagi kami karena selama ini ada berbagai penghargaan yang kami peroleh, tetapi itu tidak membuat kami terlalu cepat puas, sehingga kedepannya tentu kami kerja keras. Kemudian untuk lebih jelasnya barangkali perlu saya sampaikan bahwa penghargaan-penghargaan yang kami peroleh diantaranya tahun ini memperoleh sertifikat juara 2 tingkat Sulawesi Selatan tentang pemajuan kebudayaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian selanjutnya ada juara ketiga tingkat nasional pembinaan benda PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI. Kemudian ada juara 1 lomba literasi puisi bahasa daerah tingkat provinsi dari Balai Bahasa. Saya kira ini yang menjadi penghargaan yang belakangan ini yang telah kami peroleh. Kemudian inovasi-inovasi yang kami lakukan adanya pengembangan kebudayaan oleh pembentukan sekolah budaya Bugis, itu sudah kami laksanakan. Kemudian adanya pengembangan budaya literasi dan numerasi, kemudian ini sudah kita masyarakatkan semua. Kemudian adanya implementasi English Day bagi sekolah menengah pertama 2 hari seminggu, dan English Camp di satuan pendidikan. Jadi di sekolah-sekolah itu ada 2 hari rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah itu melaksanakan percakapan bahasa Inggris yang menjadi ketentuan dari kami. Jadi ada buat harinya. Jadi selama 2 hari itu pokoknya percakapannya harus English. Percakapan harus English. Apalagi di sekolah di satuan pendidikan itu ketika awal-awal dilakukan itu, teman-teman jangan diam saja karena mereka takut. Mereka bikin bukanlah menggunakan bahasa selain bahasa Inggris, mereka dibambah. Sehingga banyak yang ini diam. Ini menarik ini. Dan pasti perjalanannya ini sedikit demi sedikit pasti sedikit tergerak bahwa bagaimana caranya bahwa bahasa Inggris ini tetap harus dimiliki, khususnya para tenaga-tenaga kita, khususnya anak-anak yang ada di pendidik di Kabupaten Wajo, karena kita ketahui bahwa ini adalah bahasa internasional. Betul sekali. Jadi malah di Kabupaten Wajo kami menganggap kalau orang katakan bahwa ini adalah bahasa asing, bagaimana kita
orang-orang Wado khususnya yang di sektor pendidikan ini, bahasa Inggris itu adalah hanya bahasa biasa saja yang bisa menjadi percakapan sehari-hari sebagai bahasa kedua dari bahasa apa yang kita mau laksanakan di sekolah. Iya, demikian barangkali Pak. Pak Kadis, ini kita tadi sudah mendengarkan penghargaan-penghargaan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Disdik. Terus juga bagaimana implementasi 25 program PAMASE itu, kontribusi Dinas Pendidikan juga sejauh ini seperti apa. Itu mungkin sudah dipaparkan juga tadi sedikit Pak Kadis. Tentunya ini ada kendala mungkin yang dihadapi sejauh ini. Ini bisa diceritakan sedikit seperti apa kendala-kendala yang dihadapi. Tentunya ada beberapa program yang dijalankan tidak serta-merta ini gaung bersambut. Betul sekali. Ada saja ininya, dinamikanya. Bisa digambarkan mungkin Pak Kadis. Jadi barangkali begini, yang perlu saya sampaikan dulu dasar dari apa yang menjadi tugas kami di Dinas Pendidikan, bahwa sehebat bagaimanapun, sekuat bagaimanapun kami melakukan sesuatu, jika hasilnya di peserta didik tidak mengalami peningkatan potensi sumber daya manusia, itu kami menganggap gagal. Karena kenapa? Kalau dibuka-buka dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah meningkatkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, cerdas, dan demokrasi dan bertanggung jawab. Ini adalah merupakan tantangan tanggung jawab yang sangat luar biasa, sehingga apa yang menjadi kendala-kendala buat kami adalah bagaimana rekan-rekan yang ada di 14 kecamatan, ada di sana guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada pendidik dan kurung, itu adalah merupakan ujung tombak bagi kami untuk mewujudkan menjadi tujuan pendidikan nasional ini. Masih sering kita dengar bahwa di sekolah-sekolah yang ada di 14 kecamatan ini ada kesalahan-kesalahan kecil, kebiasaan-kebiasaan buruk yang sampai sekarang itu sedikit demi sedikit kami rubah, sehingga inilah menjadi tantangan buat kami semua. Karena kenapa? Persoalan sikap dan perilaku untuk sekian ribu guru itu menjadi tanggung jawab kita semua. Karena kenapa? Mereka berhadapan dengan peserta didik. Mereka berhadapan dengan peserta didik. Di antaranya ada yang melakukan pelanggaran kode etik, kemudian ada yang melakukan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. Karena kenapa? Ya mungkin karena volume banyaknya guru yang menjadi tanggung jawab kita adalah hal yang sangat luar biasa. Kemudian tantangan berikutnya, ada kendala-kendala yang kami hadapi berikutnya itu adalah kekurangan guru. Hampir di mana-mana di negara kita ini, semua daerah itu semua mengalami hal yang sama. Karena kenapa? Karena mungkin akibat dari adanya penumpukan yang ada di satu wilayah atau bagaimana, sehingga penyebaran tenaga kependidikan itu selalu saja bermasalah. Selalu saja ada kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian belakangan ini masih sering kami temukan adanya kendala-kendala yang kami hadapi, adanya perbedaan antara sumber daya manusia yang siswa kecamatan A dengan kecamatan B. Itu menjadi tantangan buat kami semua bagaimana ke depannya di antara 14 kecamatan ini, semua siswa itu sumber daya yang merata yang diharapkan. Betul. Kira demikian. Jadi tidak ada lagi istilahnya hanya di kecamatan A yang paling bagus, sementara kecamatan B masih jauh dari indikator. Insya Allah itu akan kami terapkan. Jadi kami akan berusaha keras nanti bagaimana upaya-upaya kami sehingga hal itu bisa teratasi semua. Siap. Terus bagaimana terhadap ini kan pasti dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga ada kerjasama di lingkup dinas OPD yang lain tentunya. Itu seperti apa dengan prestasi yang sudah didapat? Tentu ini distrik tidak bekerja sendirian, Pak Kadis. Ada juga mungkin penunjang dari dinas OPD yang lain. Itu sejauh apa keterlibatannya sejauh ini? Jadi selama ini
antara lain seperti pemberdayaan masyarakat desa, Ya. adanya regulasi yang dikeluarkan untuk memberikan kepada semua rekan-rekan kepala desa itu memberikan peluang untuk bisa menggunakan anggarannya dalam hal penyelenggaraan pendidikan di desanya. Jadi anggaran istilahnya ADD, anggaran desanya itu bisa saja mereka memanfaatkan untuk membantu sektor pendidikan di masing-masing daerahnya. Kemudian di OPD-OPD lain, antara lain seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, khususnya yang belakangan ini viral di medsos itu ada tempat taman membaca yang ini membuat kembali kami dengan senang hati join kerjasama sehingga masyarakat banyak berbondong-bondong menuju ke sana sambil mereka berekreasi, sambil mereka menikmati hidangan makanan tradisional, pun juga mereka bisa belajar membaca. Membaca. Ini tentunya untuk menumbuhkan minat baca khususnya yang ada di Kabupaten Wajo. Karena terus terang saja membaca itu adalah merupakan rahasia untuk bagaimana meningkatkan sumber daya kita. Saya melihat ini ada beberapa produk layanan yang disediakan oleh Disdikbud Wajo, Pak Kadis. Ada 11 di sini. Saya cuma mau minta ada satu mungkin yang bisa dijelaskan, yakni terkait layanan mutasi siswa. Itu seperti apa itu, Pak Kadis? Jadi mutasi siswa yang kami lakukan, khususnya yang mutasi antar daerah, itu memang perlu dilayani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Artinya segala rekomendasi, segala dokumen-dokumen yang dibutuhkan berdasarkan format yang ada itu tetap kami bantu. Siap. Oke, baik, Pak Kadis, mungkin tadi sudah dijelaskan sejauh mana juga tantangan yang dihadapi. Tentunya Disdikbud ini pasti ada saja kendala, namun tadi bagaimana Pak Kadis menjelaskan bahwa ini bukan suatu hal yang bisa menghambat program-program yang sudah mungkin digaungkan oleh Disdikbud. Terakhir mungkin Pak Kadis, adakah pesan yang ingin disampaikan khususnya untuk anak-anak didik maupun tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Wajo? Silahkan, Pak Kadis. Baik, terima kasih. Ini menjadi perhatian besar buat rekan-rekan guru tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Wajo, karena ada sekitar 6.000 tenaga pendidik yang kita miliki yang menjadi tanggung jawab kita semua, bahwa setiap saat kami harapkan Anda melakukan inovasi, Anda melakukan perubahan. Pak Menteri, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menginginkan adanya loncatan-loncatan kemajuan, sehingga daerah kita bukan berarti bahwa daerah kita bisa tertinggal dari daerah lain, tetapi kita mampu bersaing dengan daerah-daerah lain. Nah, sekarang ini satu modal utama bagi rekan-rekan guru untuk kami kembali ingatkan bahwa pekerjaan kita itu sebagai pendidik itu adalah merupakan, sering saya katakan bahwa itu adalah pekerjaan setengah nabi. Kenapa saya katakan demikian? Iya, kenapa saya katakan demikian? Karena coba kita buka saja di Google, di YouTube. Tujuan pendidikan nasional itu meningkatkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, itu sangat luar biasa. Berakhlak, sangat luar biasa. Artinya bagaimana kalau kita seiman bahwa apapun yang Anda lakukan niat karena Allah, itu akan menunggu amal jariah. Itu yang menjadi motivasi buat rekan-rekan di 14 kecamatan yang ada di luar, bahwa mari kita bekerja ikhlas, mari kita bekerja keras, dan mari kita tetap junjung tanggung jawab yang telah kita pikul, yang dipikulkan oleh negara. Karena kenapa? Ingat, pemerintah amanah, Anda adalah merupakan bagian daripada pemerintah. Pemerintah amanah menuju Wajo maju sejahtera. Yakin Wajo itu akan bisa maju kalau sumber daya manusia yang ada di 14 kecamatan ini pas-pasan bawah rata-rata. Ya, yang kita inginkan itu bagaimana nanti pada kedepannya bahwa sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Wajo yang handal, yang sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak Bupati, insya Allah kedepannya dapat terkabul. Amin. Ya, memang saya pikir ada harapan yang tinggi tentunya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Disdikbud ini.
Oke, dan semoga apa yang menjadi progres program yang sementara berjalan Pak Kadis ini bisa melesat lagi jauh lebih baik dari yang sebelumnya, dan juga kita tentunya berharap dengan adanya program-program dan inovasi yang dilahirkan oleh Disdikbud ini menopang ke 25 program kerja nyata dari PAMASE ini. Siap. Baik, Pak Kadis, mungkin tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Sudah cukup. Sudah cukup, ya. Dan saya pikir juga tadi sudah jelas apa yang mulai dari awal kita ngobrol, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis terhadap program-program yang berjalan, inovasi maupun penghargaan yang sudah didapatkan sejauh ini dari Disdikbud. Juga tadi kita sudah mendengarkan tentunya ada kendala-kendala atau tantangan, kendala yang diubah menjadi tantangan, jadi ini yang menjadi cambuk bagi mungkin semua tenaga pengajar, khususnya juga bagi Pak Kadis sendiri, bagaimana caranya untuk mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Wajo ini tetap terjaga kualitasnya, betul ya Pak Kadis? Iya. Insyaallah. Oke, baiklah pemirsa podcast Medium TV, dengan demikian kita sudah sampai di ujung acara. Tentunya saya tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Medium TV, karena di setiap program Kupas Tuntas yang kami sajikan kita akan bertemu dengan narasumber yang berbeda dan juga tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan ini. Kita ketemu lagi di program yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.